tentunya sebagai orang tua dimanapun sangat bergembira sekali dan bersyukur bakat yang ada dalam diri anak kita. Jadi memang Amora sudah mengenal untuk mengikuti les piano dan juga les vokal adalah ketika body language-nya dia sudah mengenal gestur untuk bisa memainkan instrumen. Jadi umur 4 tahun Amora join di Smile Music Yamaha sampai sekarang, dan ketika usia 5 tahun Amora juga mulai saya perkenalkan dengan vokal coach, yaitu Miss Pipit. Miss Pipit juga adalah murid dari almarhum Elva Shoria, dan Miss Pipit melatih Amora hingga sekarang. Jadi saya pikir memang apapun skillnya, kalau tidak diasah dan tidak dibuat disiplin, saya pikir hasilnya akan sia-sia. Jadi memang saya tanamkan kedisiplinan yang terpenting untuk Amora dan juga Kellen, untuk anak-anak saya semuanya, disiplin untuk tahu bahwa tata tertib yang dia sebagai anak itu dia lakukan sebaik-baiknya, termasuk bangun tidur dan juga berangkat sekolah, mengerjakan PR, extended les-les, dan termasuk les-les tambahan sesuai dengan hobinya, yaitu menyanyi, kalau Kellen olahraga. Jadi awal Amora ditawarin untuk bisa profesional menjadi penyanyi yang benar-benar masuk dapur rekaman itu di usia dia 7 tahun. Makanya bisa dibilang dia memecahkan rekor saya ketika saya masuk dapur rekaman di usia 9 tahun. Dulu di Pasar Baru, bedanya Amora diantar pakai mobil Alphard, kalau saya naik bajai. Nah, tapi buat saya Amora punya semangat, walaupun kadang namanya juga anak-anak pasti mudi. Tapi Amora cukup bisa teratur dan mengikuti arahan. Dan sampai juga di usia dia 7 tahun ketika Nia Zulkarnain, teman lama saya, yang mana dia juga bersama Alenia Picture sangat concern sekali membuat film anak-anak, dan pada bulan September atau Oktober gitu, waktu itu saya sedang kampanye di Malang. Saya dapat telepon langsung dari mbaknya untuk mengajak Amora untuk ikut berpartisipasi sebagai penyanyi soundtrack film Rumah Merah Putih. Ceritanya yang jelas cerita anak-anak, dan ceritanya juga tentang anak-anak perbatasan NTT dan juga Timor Leste. Nah, karena itulah yang mendorong Mbak Nia untuk meminta saya untuk memohon izin dari ayahnya. Jadi Dedi Lemos langsung deh tuh ya. Saya ingat waktu itu jam makan siang saya ceritain tentang tawaran dari Nia Zulkarnain dan Mas Adi Saleh, dan Raul sangat excited. Di tengah makan, ya boleh gitu, karena memang ceritanya latar belakang perbatasan Timor Leste dan juga NTT. Jadi itu awal mualanya. Tapi saya pikir selain nasib baik dan keberuntungan Amora, dia juga bukan asal comot. Artinya saya merasakan bagaimana prosesnya dia untuk melatih dirinya. Jadi saya pikir banyak di luar sana pasti adik-adik, anak-anaknya suaranya bagus, suaranya merdu, cuma saat inilah kesempatan untuk Amora lebih dulu. Dan memang ternyata Mas Adi Saleh memang mencari suara anak yang benar-benar asli, yang masih pure, yang mungkin belum ada vibra, dan bahkan masih pemula sekali. Jadi saya pikir alhamdulillah, walaupun pertama kali Amora pasti kesulitan, dan bahkan dia nanya gitu, recording apa mami? Jadi saya kasih tahu bahwa masuk dapur rekaman itu seperti ini, kamu akan memakai headphone, kamu akan mendengar suara kamu untuk menuntun musiknya di telinga kamu. Dan saya waktu itu langsung buka YouTube gimana proses rekaman dari seorang artis. Sampailah juga di bulan April gitu ya. Di bulan April Amora dipertemukan dengan Tias Biarto yang membuat scoring dan juga membuat soundtrack musiknya. Dan sebelum itu juga Nia Zulkarnain izin dulu nih ke Mbak Vera, istri dari almarhum Elva Shoria, dan alhamdulillah beliau
beliau semua mengizinkan Amora untuk menyanyikan lagu Sahabat Tersayang, karena lagu ini diciptakan 12 tahun yang lalu dan sudah dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Alisa. Sekarang Alisa sudah dewasa. Saya seneng lah, maksudnya waktu itu memang kontrol tone, kontrol cek nada dulu ke studio, kenalan, sampai juga ke proses rekaman. Dia masih kaget proses rekaman, ternyata hasilnya masih kurang maksimal, karena pasti dia juga antara takut, terus bingung kok suaranya tiba-tiba keluar di preview di studio, dan ditunggu oleh mami sama dedinya, adiknya semua, om tante semua ada di situ. Jadi mungkin dia masih ada senewen. Ya ada nangis karena mungkin nggak semua seniman, nggak semua produser bisa dengan mudah berbicara menggunakan bahasa untuk anak-anak. Jadi kadang-kadang saya juga udah berupaya untuk ngomong halus ke Amora, tapi dia kayak kok mami ngomongnya keras gitu. Jadi mungkin perasaannya, dan memang Amora bisa saya bilang dia anaknya sedikit lebih peka dan perasa. Dan sampai juga kita ke bulan sebelum Ramadan kita retake ulang, dan alhamdulillah satu kali take semuanya berhasil, dan hasilnya seperti yang udah didengarkan, dan filmnya juga sudah ditayangkan di bioskop. Alhamdulillah memang suara murni dari anak-anak itu yang diharapkan oleh produser, dan alhamdulillah bisa selesai. Ya, memang syuting video klip ini dilakukan pada saat bulan puasa, yang mana Amora juga alhamdulillah menjalankan ibadah puasa full. Jadi memang waktu itu kita rencanakan memang syuting di sore hari sesudah waktu buka puasa, dan Mas Ari dan Bania ternyata mau membuat suasana yang lebih santai, jadi dia memutuskan untuk tidak menyewa studio tapi dilakukan di rumah Amora aja, di kamarnya, supaya lebih santai, terkesan lebih natural gitu. Dan Amora juga rambutnya memang dibiarkan lepas terurai supaya aksen Timor Leste-nya itu supaya terlihat gitu. Jadi syutingnya cukup lumayan serius ya, karena tim film dan tim video klip ini beda memang. Jadi Mas dari pihak produser meng-hire memang tim untuk membuat video klip. Jadi alhamdulillah yang penting Amoranya tuh nyaman dan dilakukan di ruang kamarnya, karena dia adegannya main piano, dan juga bajunya menggunakan baju Thais Timor Leste, dan juga satu dress putih yang mana dia kalungkan kain NTT, di mana ada juga sebuah visualisasi dia membuka box yang dihadiahkan dari sahabat-sahabat tersayangnya di NTT, dan ketika dia buka dia berekspresi senyum dan bahagia.